Apa hal pertama yang kamu lakukan jika tiba-tiba berada di dunia yang menampilkan karakter favoritmu? Pertama-tama, aku akan menculik karakter favoritku ke kamarku, kasih dia makanan manis dan susu hangat sambil kuelus-elus kepalanya. Setelah itu, aku akan pastikan dia bisa makan dan main sepuasnya tanpa khawatir. Pokoknya dipelukanku terus. Aku pernah menulis komentar seperti ini sebagai jawaban dari pertanyaan di forum komunitas. Kylo Grey, karakter favoritku, kucing kecil kesayanganku. Kucing kecil kita ini pantas mendapatkan kebahagiaan yang lebih. Tapi kenapa? Kenapa tanganku menampar pipi kucing kecil kita? 3 kali berturut-turut dan begitu brutal. Apa-apaan ini? Ini curang banget. Masa baru reinkarnasi udah begini? Tubuhku nggak bisa bergerak sesuai keinginanku. Entah karena aku masih menyesuaikan diri dengan tubuh baru setelah reinkarnasi, atau karena terpengaruh alur asli cerita. Padahal aku udah reinkarnasi ke dunia tempat karakter favoritku hidup. Tapi tubuh ini malah nggak bisa kugerakkan sesuai keinginan. Rasanya seperti boneka yang dikendalikan orang lain. Lepaskan aku, lepas. Yang lebih nyebelin, mulutku juga ngomong sembarangan tanpa bisa ku kendalikan. Kalau nggak salah, tubuhku ini kayaknya sedang bikin keributan. Dan pria yang berusaha menahanku ada tepat di depan mataku. Sekilas saja, aku langsung tahu siapa dia. Karakter favoritku yang paling kusayang, Kylo Grey. Rambut hitam, mata biru, wajah tampan. Tapi sekarang, mata Kylo yang baru saja kutampar 3 kali penuh dengan amarah. Kau berani-beraninya menyentuhku dengan tangan kotor itu. Cepat lepaskan aku sekarang juga. Kata-kata kasar terus keluar dari mulutku tanpa bisa dicegah. Namun, meski sudah disuruh berkali-kali, Kylo tetap memegangku erat. Ini gila banget, beneran gila. Seharusnya ini jadi pertemuan pertama aku dengan karakter favoritku. Tapi aku malah kayak orang mabuk yang ditangkap polisi. Ini pasti mimpi kan? Itulah pikiranku, tepat sebelum kesadaranku mulai kabur perlahan seperti adegan dalam drama. Akhirnya tubuhku lemas. Kylo masih memegang tubuhku yang hampir pingsan. Perempuan tak tahu diri. Gerutunya penuh amarah. Kylo Grey, dia adalah komandan dari pasukan kesatria hitam. Tapi bagi perempuan yang ada di hadapannya, dia hanyalah sampah yang menyedihkan, gak lebih dan gak kurang. Otot-otot rahangnya mengeras menahan emosi. Meski begitu, Kylo tak berkata sepatah kata pun untuk membela diri, karena status perempuan itu terlalu tinggi untuk bisa dipermasalahkan. Agnes Saint, putri kesayangan Kaisar, bom waktu dari keluarga Winchester, ratu dunia sosial, dan disebut sebagai wanita tercantik di seluruh benua. Banyak gelar dan julukan menempel padanya, tapi di mata Kylo, dia hanyalah pengganggu. Benar-benar perempuan yang menyebalkan, bikin keributan di pesta perayaan gencatan senjata dalam keadaan mabuk. Sir Grey, apakah Anda tidak apa-apa? Seorang anggota pasukan kesatria putih yang baru datang bertanya. Kylo hanya mengangguk lelah. Tolong antar dia kembali ke istana putri sekarang juga. Atas perintah itu, para kesatria putih segera membawa sang putri yang tak sadarkan diri pergi dari sana. Kylo menatap tajam ke arah perempuan yang baru saja menampar pipinya dan sekarang ditarik menjauh. Menjinakkan satu perempuan saja terasa begitu melelahkan. Rasanya lebih berat daripada melawan puluhan monster. Ia mengepalkan tinjunya dan berbalik. Kupikir ini cuma mimpi. Tapi harus bagaimana sekarang? Ternyata ini bukan mimpi. Setelah bangun dari tidur panjang, aku berdiri di depan cermin dengan wajah serius. Fakta bahwa semua yang kuanggap mimpi itu ternyata nyata, sungguh mengerikan. Beberapa saat lalu, aku masih berada di dunia yang berbeda. Pulang dari kafe ulang tahun karakter favoritku, aku ditabrak mobil yang menerobos lampu merah saat menyeberang. Rasa sakit waktu ditabrak itu masih teringat jelas. Itulah momen terakhir hidupku yang lama. Setelah meninggal,
Jiwaku langsung berpindah ke tempat lain. Seorang wanita cantik luar biasa muncul dan memperkenalkan dirinya sebagai dewa yang mengelola dunia. Maaf ya, ternyata kamu belum seharusnya mati. Sepertinya ada kesalahan dalam sistem pengumpulan jiwa yang baru-baru ini dibuat. Apa dewa boleh ngomong sembarangan begini? Kalau begitu, tolong hidupkan aku lagi. Permintaanku ditanggapi dengan bahu terangkat. Maaf, tapi tubuhmu udah membusuk, jadi nggak bisa kembali. Kalau tahu aku akan mati seperti ini, bacaan fanficku harusnya nggak aku tabung. Lalu, bagaimana dengan semua merchandise yang sudah aku pesan? Karena ini sepenuhnya kesalahanku, sebagai gantinya, aku akan kirim kamu ke tempat yang kamu inginkan. Mau itu dunia nyata atau dunia fiksi, terserah kamu. Tanpa pikir panjang, aku langsung teriak. Kalau begitu, kirim aku ke tempat karakter favoritku. Dan aku dikirim ke sini. Jadi mimpi buruk yang kemarin, waktu aku menampar pipi karakter favoritku, bukan mimpi. Kenapa sih? Kenapa pas banget waktu itu? Kenapa harus saat itu? Setelah lama mencakar-cakar kepala sendiri karena stres, aku kembali menatap cermin. Aku harus tenang. Aku reinkarnasi ke dalam dunia novel tempat karakter favoritku hidup. Itu bagian bagusnya. Tapi masalahnya, Putri Agnes. Begitulah orang-orang memanggilku. Ini benar-benar kacau. Perempuan dalam cermin adalah villain kelas kakap yang punya hubungan paling buruk dengan karakter favoritku. Novel Infinite Splash bercerita tentang tokoh utama pria yang terlampau overpower bernama Raymond Spencer yang berjuang melawan iblis. Novel ini memiliki banyak penggemar dari berbagai genre fantasi, fantasi ilmiah, fantasi modern, sampai-sampai disebut sebagai pemersatu seluruh genre. Dalam novel ini, Agnes Saint berperan sebagai seorang penggemar polos yang mengejar-ngejar tokoh utama pria Raymond Spencer. Namun, dia tidak sepenuhnya polos. Karakter ini agak melenceng dari ekspektasi, seperti yang terjadi kemarin di pesta perayaan berakhirnya perang. Toh selain Sir Spencer, yang lain tidak melakukan apa-apa yang berarti kan? Mereka cuma numpang kejayaan Sir Spencer untuk menguras dana perang. Apa bedanya mereka dengan parasit? Dia melontarkan omong kosong di hadapan para kesatria yang baru kembali dari perang. Tak berhenti sampai di situ, dia bahkan menerobos masuk ke markas kesatria hitam dalam keadaan mabuk berat dan membuat kerusuhan. Dasar serangga rendahan, bisanya cuma membebani Sir Spencer dengan masalah remeh. Lalu orang yang muncul untuk menghentikan Agnes adalah Kylo Grey, sosok yang benar-benar sesuai dengan seleranya. Bukan karakter yang sempurna seperti pahlawan pada umumnya, melainkan seseorang dengan luka dan cacat di dalam dirinya. Kylo adalah anak hasil hubungan gelap antara ayahnya dengan seorang pelayan rendahan. Ia tumbuh di luar rumah sejak kecil, menjalani hidup keras sebagai tentara bayaran, dan menjadi orang terkuat di dunia. Kepribadiannya kasar, seperti preman jalanan. Akhirnya, Kylo bergabung dengan pasukan kesatria, dan ayahnya membawa Kylo kembali ke rumah hanya untuk dimanfaatkan. Kylo yang penuh rasa rendah diri berusaha keras membuktikan dirinya di pasukan, tapi tetap saja pengakuan yang ia cari tidak pernah benar-benar ia dapatkan. Statusnya sebagai anak haram sudah cukup untuk membuat orang lain meremehkannya, secara halus ataupun terang-terangan. Itulah sebabnya Kylo begitu membenci Raymond, sang tokoh utama pria. Itulah mengapa Kylo selalu berapi-api melontarkan hinaan dan kutukan setiap kali dia bertemu dengan Raymond. Dan berkat itu, Agnes dan Kylo menduduki peringkat 1 dan 2 sebagai antagonis terkuat dalam dunia cerita tersebut. Agnes Saint, putri mahkota yang angkuh, dan Kylo Grey, komandan pasukan kesatria yang temperamental. Keduanya saling membenci setengah mati. Dari semua orang, kenapa aku yang fans berat Kylo ini yang harus menjadi dia? Orang yang keji dan menyebalkan yang menghina kehormatan karakter favoritku. Dasar dewa sialan, semuanya sudah hancur sejak awal.